Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab klasik, dan di video ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Maki Ad-Dimsyaqi. Nah, sebelum itu jangan lupa bagi teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Karena setiap subscribe, komen, dan like dari teman-teman itu mendukung kajian-kajian kitab kuning seperti ini. Baik, langsung kita mulai ke kajiannya. Kita kecilkan dulu kameranya ya. Oh, baiklah. Nah, kita akan mulai dari hadis ketiga, melanjutkan hadis kemarin. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Al-Fathu itu artinya Fathu Makkah. Jadi nggak ada tuh kalau orang pergi dari kota Makkah disebutnya hijrah, nggak ada seperti itu. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi itu adalah jihad, wa niyatun, dan itu adalah niat untuk berdakwah. Wa idastumfirtum fangfiru, dan apabila kalian diperintahkan untuk berperang, fangfiru, maka berperanglah kalian. Nah, di sini ada nomor kecil ya. Itu adalah penjelasan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, kita simak ya. Dan nomor 3 ini ya. Idastumfirtum fangfiru. Oh, sebelumnya ada juga nih yang yang ini ya. Ba'dal fathi ini ada nomor 2. Kita lihat apa penjelasan dari Ali As-Sabuni. Wala hijrata ba'dal fathi. Jadi maksudnya nggak ada hijrah setelah Fathu Makkah, yakni Fathu Makkah. Jadi maksudnya al-Fathu itu Fathu Makkah. Lianna bi fathi Makkah izzal Islam. Karena dengan adanya Fathu Makkah, Islam ketika itu menjadi semakin mulia, semakin besar Islam. Wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja, dan para manusia di zaman itu berbondong-bondong masuk Islam setelah terjadi Fathu Makkah. Wal hijratu inama wujibat lil muslimina bimakkata kanu mustad'ifin. Dan hijrah ketika itu sebelum Fathu Makkah diwajibkan bagi orang-orang muslim dari Makkah, karena ketika mereka di Makkah itu dalam keadaan lemah sekali. Jadi untuk mempertahankan Islamnya harus berhijrah, harus pergi. La yastati'una iqamata sya'ir dinihim. Di Makkah mereka tidak bisa untuk menegakkan syariat-syariat agama. Wa ba'da fathi Makkah kasral muslimun. Setelah terjadi Fathu Makkah, di Makkah itu menjadi banyak orang-orang Islam. Wa asbahu quwwatan, ya. Wa asbahu quwwatan yuhabi apa ini? Wa asbahu quwwatan yahabuhumul a'da'u. Dan mereka setelah menjadi besar di Mekah, orang-orang Islam itu menjadi kuat, dan orang musuh-musuh Islam menjadi bahasanya ketar-ketir dengan Islam, menjadi menjadi merasa takut dengan Islam. Falam yabqi da'in lil hijrati min Makkah, maka tidak ada orang yang menyerukan untuk hijrah dari Makkah lagi, nggak ada. Wa baqiya jihadul a'da'i wajiban, dan jihad memerangi musuh itu tetap wajib hukumnya. Wa fihi ta'atu baqiyatun, dan di dalam jihad itu terdapat ketaatan yang tetap. Jadi tidak diwajibkan lagi untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah atau tempat-tempat lain, karena di Mekah itu sudah kuat. Jadi nggak ada kewajiban hijrah lagi, maksudnya begitu. Akan tetapi ketaatan seperti hijrah, seperti jihad melawan musuh itu tetap diwajibkan. Jadi maksudnya hadis ini adalah tidak ada kewajiban hijrah setelah Fathu Makkah, begitu. Tapi ketika kita keluar dari Mekah itu adanya adalah jihad dan juga niat. Nah, yang ketiga, wa idza stunfirtum fangfiru, ai idza tuliba minkumul khuruj lil jihad wa qitalil a'da. Apabila kalian diperintahkan untuk keluar berjihad dan memerangi musuh, fa akhriju wala tukhridu ila roha. Kalau kalian diperintahkan berperang, maka akhriju, keluarlah dari Mekah untuk berperang.
Wala tukhridu ila rohah, jangan terus menerus dalam keadaan senang di situ. Artinya bertele-tele di Mekah, bersenang-senang di Mekah, karena ada musuh dilawan yang harus di luar yang harus dilawan, seperti itu. Nah, itu makna hadisnya. Wallahu a'lam ya. Nomor 4 di sini. Wa an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Sesungguhnya kami, ada siapa kami, ma'an Nabi, bersama Nabi, fi ghazatin, dalam suatu perang. Faqala, maka Nabi bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah, di kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah, lari jalan, ada beberapa orang sahabat, masirtum masiron, yang kalian tidak melakukan perjalanan dengan suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak memotong lembah-lembah, illa kanu ma'akum, kecuali laki-laki yang ada di Madinah itu bersama dengan kalian. Habasahumul marad, hanya saja mereka terlarang oleh rasa sakit, jadi nggak bisa ikut berperang karena sakit. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajri, kecuali mereka sama dengan kalian dalam hal pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwasanya kalau kita punya niat untuk melakukan sesuatu tapi kita terhalang uzur dari melakukan sesuatu tersebut, kita tetap dapat pahala dari perbuatan yang sudah kita niatkan itu, walaupun kita tidak menjalankannya. Karena apa? Karena terhalang uzur. Uzurnya di sini sakit. Contoh, kita mau bekerja, sudah niat bekerja tapi sakit, akhirnya nggak bisa berangkat bekerja. Nah, kita sudah mendapatkan pahala bekerja karena sudah niat dan kita terhalangi oleh sakit. Itu contoh-contoh yang lain, dan masih banyak contoh yang lagi. Lanjutnya, warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Nah, ini ada riwayat dari Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah bersabda, Anas berkata, Anas radhiyallahu anhu berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu sedang pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati, sesungguhnya orang-orang di belakang kita di kota Madinah itu, masalak nasyiban, tidaklah kita menempuh lembah-lembah, wala wadian, dan juga lembah. Syiban itu kayak jalan-jalan ya. Wala wadian, dan tidaklah kita menempuh lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kami. Habasahumul adru, mereka hanya tertahan oleh uzur. Jadi orang-orang di Madinah sana itu sebenarnya bersama kita, hanya saja mereka terhalang oleh suatu uzur. Artinya mendapat pahala yang sama, tapi ya masalah sama atau enggaknya pasti berbeda ya, karena ini mereka terjun langsung dan yang ini enggak terjun langsung. Mungkin pasti ada perbedaan mungkin ya, wallahu alam bisawab ya. Lanjut. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid, dan diriwayatkan dari Abu Yazid, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum. Tiga-tiganya ini adalah sahabat. Yang pertama Ma'an itu cucu, Yazid itu anak, Akhnas bapak. Jadi Al-Akhnas punya anak Yazid, Yazid punya anak Ma'an. Tiga-tiganya sahabat. Ini luar biasa keluarganya nih. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ma'an, ayahnya Ma'an dan juga kakeknya Ma'an semuanya adalah sahabat Nabi. Qala, Ma'an berkata, kana abi Yazid, ada ayahku Yazid, Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha, dia mengeluarkan beberapa dinar uang yang dia gunakan untuk bersedekah. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian maka ayahku itu Yazid, dia meletakkan uangnya, menaruh uangnya di sisi seorang laki-laki yang ada di masjid, dikasihkan laki-laki yang ada di masjid. Fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha.
Kemudian aku datang, aku mengambil dinar-dinar tersebut, kemudian aku membawanya kepada Yazid lagi. Begitu. Faqala, kemudian Yazid ayahnya Ma'an berkata, "Wallahi ma iyyaka aradtu." Demi Allah, aku tidak bermaksud memberikan kepadamu, kata Yazid kepada anaknya Ma'an. Wa qasamtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdebat dengannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'an dan Yazid ayah sama anak berdebat. Kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid." Untukmu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan untukmu apa yang engkau niatkan wahai Ma'an. Rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini kita akan bisa mengambil pelajaran bahwasanya jika kita meniatkan sesuatu, nah di sini contoh ya, ayahnya Ma'an Yazid itu memberikan sedekah dinar kepada seseorang. Kemudian anaknya datang, uangnya tadi yang sudah disedekahkan diambil lagi, terus disedekah dikasih lagi ke si Yazid. Yazid bilang, aku nggak maksud apa? Aku nggak bermaksud memberikan ini kepada kamu. Kemudian berdebat, terus mendatang kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, niat kamu wahai Yazid itu untukmu, dan niat kamu Ma'an itu juga untukmu. Artinya gini, kalau misalkan kita sudah berniat mengerjakan sesuatu, ya kita dapat pahala dari pekerjaan tersebut walaupun ada orang yang membatalkan pekerjaan tersebut. Begitu. Contoh kayak misalkan orang mewakafkan tanah. Ada orang mewakafkan tanah. Ternyata keturunannya ada yang mengambil tanah itu. Dan mengakui tanah itu sehingga nggak jadi diwakafkan. Kadang terjadi di masyarakat itu. Nah, ini orang tua tetap dapat niatnya itu karena laka manawaita. Untukmu apa yang kau niatkan. Jadi orang tua yang sudah mewakafkan tanah itu, dia mendapatkan pahala wakaf. Sedangkan anaknya dia niat apa? Kok bisa menjual tanah itu? Maka dia juga akan menerima akibat dari niatnya dia itu. Jadi semua tergantung kepada niatnya. Penting ya, makanya kita berniat itu. Syekh Asrori itu mengatakan bahwasanya inti daripada niat, hakikat niat itu adalah wujudul iradah, adanya keinginan. Jadi kalau kita berniat tapi nggak ada keinginan, itu kita nggak niatnya bisa jadi ya rapuh karena nggak ada hakikat niat di situ. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan mendatangkan niat, itu juga harus ada di dalam diri kita itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalau nggak ada keinginan, niatnya itu kayak rapuh gitu, kayak nggak sah gitu loh. Jadi penting adanya wujudul iradah atau adanya keinginan dalam mengerjakan sesuatu. Ya, di sini kita mengambil pelajaran. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan di hadis ke-6 di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.